Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Jumpa lagi dengan saya Jutama dari JJS Jalan-Jalan Sepak Bola. Semoga sehat-sehat semua. Ini jelang semifinal Piala AFF yang mana esok hari Jumat ya, jam 16.30 waktu Indonesia ataupun setengah 6 ya waktu Malaysia. Indonesia akan bermain terlebih dahulu melawan Vietnam, asuhan dari Park Hang-seo. Kemudian hari berikutnya baru Malaysia melawan Raja Asia Tenggara yaitu Thailand. Ada serba-serbi ataupun hal-hal yang menarik jelang dua laga yang sangat dinanti oleh semua penyokong bola sepak di Asia Tenggara, khususnya penyokong keempat negara yang memang lolos ke semifinal ini. Nah, pertama aku mau bahas dulu kaitannya dengan negaraku tercinta, tim nasional Indonesia ataupun Garuda yang besok akan melawan Vietnam ya. Di mana seksi konferensi pers yang berlangsung hari ini ada sedikit drama ya, di mana Park Hang-seo itu agak ngambek ya karena menduga ada mata-mata, karena ada orang Korea yang memakai official baju Indonesia, kemudian dikira mata-mata atau seperti apa ya, nampaknya tak terlalu suka dengan dan mempertanyakan kenapa orang Korea itu ada di situ ya. Dan juga Pak Hang Seo memang tak senang karena jadwalnya itu diajukan dari setengah 8 ke setengah 5 karena memang isunya adalah soal keamanan. Kita tahu di Indonesia belum lama baru diperbolehkan untuk dengan penyokong. Ini memang ditambah lagi memang insiden yang memalukan ya yang menimpa pemain-pemain Thailand ketika berada di stadion utama Gelora Bung Karno. Nah, pasti hal ini akan diantisipasi dan semoga tidak terjadi lagi. Nah, saya belum tahu berapa tiket yang sudah terjual, tapi aku yakin karena ini Piala AFF apalagi semifinal, stadion Gelora Bung Karno akan penuh ya, lebih banyak dari kemarin ketika melawan Thailand. Nah, aku yakin seperti itu. Dan di sini Sintayong cakap bahwa memang mengakui lah ya Vietnam ini secara organisasi, secara kualitas memang baik ya. Dan rekornya pun Sintayong dari 4 perlawanan di semua kelompok umur belum pernah memenangkan laga melawan Vietnam, 2 imbang 2 kalah. Tapi masa lalu adalah masa lalu dan persiapannya cukup baik untuk Indonesia menghadapi Vietnam. Ya, karena kalau udah semifinal selisih gol ini sangat berpengaruh berapapun selisihnya, dan ini mungkin konteksnya berbeda dengan ketika ada di penyisian. Ditambah Sintayong ini mengatakan akan ada tambahan amunisi, yang dimaksud adalah Jordi Amat yang memang akan boleh turun ketika melawan Vietnam. Jadi ini yang mungkin menambah posisi dari Indonesia ketika melawan Vietnam, selain memang faktor tuan rumah. Kalau saya pribadi berharap boleh menang, kalau boleh tuh selisih 2 jaringan, dan dimana kali ini pemain-pemain Indonesia tak boleh lagi menyia-nyiakan peluang yang ada. Itu paling penting karena menurut aku pemain-pemain Indonesia akan lebih banyak mengejar bola dan menunggu momentum untuk melakukan serangan terhadap Vietnam, karena automatically kalau main lawan Vietnam biasanya Vietnam yang akan lebih mendominasi untuk positioning bolanya. Aku tak tahu nanti Sintayong akan melakukan pressing kah, pressing depan model kayak gegen pressing seperti yang sedang dipertontonkan Malaysia saat ini, atau menunggu atau mencari-cari kesalahan dengan main zona. Kita tunggu saja nanti apa yang akan dipertontonkan. Tapi sih harusnya dengan adanya sokongan timnas yang sangat banyak, harusnya mau main apapun sih boleh lah. Yang penting lebih agresif lagi menurut aku. Itu ya. Dan saya berharap Indonesia meraih kemenangan. Selisihnya jangan cuma 1 ya, biar lebih tenang ketika main di Vietnam. Nah, selanjutnya bagaimana dengan Malaysia ya? Update terakhir kalau aku baca itu ada sudah 59.000 tiket yang dijual habis. Nah, sebenarnya Malaysia ini boleh untuk mendatangkan 80.000 ya, mungkin mendekati kapasiti dari Stadion Nasional Bukit Jalil ya. Tapi karena ada macam apa ya, konser atau apa ya, katanya ada konser J-Cho, jadi sehingga yang di belakang gawang kalau aku tak salah itu 21.000 nih penyokong tak boleh hadir ya karena terhalang oleh itu. Jadi hanya 59.000 ya yang jadi udah penuh, udah jaminan penuh nanti Stadion Nasional Bukit Jalil ya. Sorry kalau tadi pengucapannya salah. Nah, ini tentu saja ini akan menambah
semangat para player, apalagi selepas kejayaan ataupun performa yang sangat baik gegen pressing yang ditunjukkan para pemain-pemain Malaysia, yang boleh kita katakan ini bukan yang terbaik lah. Tapi pemain-pemain ini menunjukkan bahwa mereka memang layak mendapatkan caps, mendapatkan kesempatan bermain ya. Misalnya Safawi Rashid, yang bagaimana beliau ini memimpin yang lain dan memberikan kontribusi yang sangat gemilang. Bagaimana kemarin beliau melakukan intercept, kemudian memberikan crossing yang akhirnya menjadi jaringan awal oleh Darren Lock, dan beberapa umpan-umpan yang sangat baik. Dan yang sedang berada dengan performa yang sangat gemilang lainnya adalah Stuart Wilkin ya. Terus Faisal Halim yang terus memberikan ancaman secara konsisten untuk lawan-lawannya. Ditambah tentu ini para penyokong pasti akan memberikan energi positif untuk semua player Malaysia ya. Di sini misalnya Safawi Rashid ya, di makanbola.com Safawi Rashid akan berikan segalanya. Pastikan Malaysia ke final ya. Pada 2018 kita menang pun sebab mereka Thailand terlepas sempurnakan penalti. Jadi saya dan rekan pasukan serta barisan kejuru latihan akan terus kuat pada separuh akhir kali ini, ujarnya. Bagi saya perlawanan menentang Thailand saya percaya dengan rekan pasukan dan juru latih yang ada taktikal. Jadi kita akan ikut perancangan dan beri segalanya untuk layak ke final, katanya kepada bernama. Jadi 2018 Malaysia pernah mengalahkan Thailand dengan kelebihan jaringan di tempat lawan selepas seri tanpa jaringan di Bukit Jalil ya. Skuad bimbingan Kim Pan-gun akan bertandang ke Bangkok bagi aksi separuh akhir kedua di Stadium Thammasat Selasa depan ya. Jadi memang kalau yang runner up itu bermain home terlebih dahulu sebelum beberapa hari kemudian nanti away ya. Nah, boleh jadi ini hal yang baik atau yang buruk tergantung bagaimana nanti hasil yang diraih ya. Tapi menurut ini sih karena memang momentumnya Malaysia kemarin baru saja dapat sokongan yang sangat besar dan berhasil meraih kemenangan telak, momentumnya nih lagi tinggi ya. Jadi bolehlah untuk melanjutkan itu, dan saya pribadi berharap Malaysia bisa mengalahkan Thailand ya. Skornya aku tak tahu berapa tapi yang perlu diwaspadai selain misalnya strikernya Terasil Dangda ya, tentu saja adalah Teratan Burmatan ya, itu pemainnya memang sangat berkelas ya. Walaupun posisinya aslinya back kiri atau wing kiri, tapi beliau ini sangat pintar ya mengatur permainan. Kadang-kadang di tengah, kadang-kadang di kiri kanan ya, back tengah. Dan yang kelebihannya player dari Thailand ini ya, selain memang sebagai Raja Asia Tenggara, walaupun tak ada Chanatip, itu adalah ketenangan ya. Bagaimana ketika melawan Indonesia pun ya, itu sangat tenang, ketinggalan tenang ya, santai-santai saja. Dan ini akan ya mungkin faktor kematangan atau ketenangan ini akan diuji lagi nanti ketika melawan Malaysia ya. Tentu saja player yang perlu di ini selain Terasil Dangda, tentu saja menurut aku adalah Teraton Burmatan ya. Permain ini menurut aku memang ketenangannya, pengambilan keputusannya, umpannya, passing pendeknya untuk level Asia Tenggara sih menurut aku ini berada di level teratas ya, selevel dengan Chanatip dan yang lain. Apalagi beliau sendiri pernah juara Liga Jepun ya, entah itu pialanya ataupun liganya ya. Jadi tak perlu diragukan lagi ya player berusia 32 tahun ini. Tapi terlepas itu semua, dengan momentum ya, agresivitas yang dimiliki oleh Malaysia, pemain-pemainnya ini juga pasti pengen menunjukkan bahwa semuanya ini memang punya capability layak untuk mewakili tim nasional Malaysia. Tentu apalagi ditambah sokongan penyokong dari Malaysia, Harimau Malaya ini pasti ini akan menambah semua, maksudnya menjadi benar-benar pemain ke-12 untuk tim nasional Malaysia. Kita tengok Kim Pan-gun apakah akan, ini menarik ya, karena apakah strategi yang pressure yang sudah dipertontonkan oleh Malaysia sebelum ini akan diterapkan juga kepada Thailand, karena Thailand ini kalau di pressing juga tidak terlalu tidak terlalu kentara atau kelihatan panik gitu. Tapi ini yang akan jadi menarik, duel antara Kim Pan-gun dengan juru latih dari Thailand. Nah, kita tengok besok seperti apa.
Kalau saya pribadi berharap Indonesia menang, Malaysia menang, dan akan final, walaupun lagi-lagi dua negara ini adalah underdog untuk semifinal Piala AFF ini. Nah, mungkin itu dulu untuk video kali ini. Kalau ada kesilapan aku mohon maaf. Sehat-sehat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.